Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang virus HIV dan bagaimana upaya cara pencegahan virus ini. Nama saya Sakila Triamalia Haldin. Nama saya Tara Zafiratu Jafar. Nama saya Zabrina Bunga Diva Safitri. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini secara spesifik menyerang sel CD4 yang menjadi bagian penting dalam perlawanan infeksi. Sering dikira sebagai satu kesatuan, HIV dan AIDS adalah kondisi berbeda. Meski begitu, keduanya memang saling berhubungan. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Sederhananya, infeksi HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Ciri-ciri dari virus HIV ini yang pertama, memiliki diameter 100-150 nm dan berbentuk sferis hingga oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus. Selubung virus HIV berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipida. Di dalam selubung terdapat bagian yang disebut protein matriks. Bagian internal dari HIV terdiri dari dua komponen utama, yaitu genom dan kapsid. Tahapan-tahapan infeksi HIV. Tahap pertama yaitu infeksi HIV akut. Tahap kedua infeksi HIV kronis atau masa laten. Tahap ketiga AIDS. Gejala-gejala pada tahapan pertama dan tahapan kedua. Pada tahapan pertama atau infeksi HIV akut, yang pertama demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan sakit perut. Gejala pada tahapan kedua atau infeksi HIV kronis, yang pertama berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan sering kelelahan. Gejala HIV tahapan 3 atau AIDS. Yang pertama, berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Muncul bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. 4. Muncul bintik-bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. 5. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. 6. Diare kronis. 7. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. 8. Pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan. 9. Gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan. 10. Mudah memar atau berdarah. 11. Tubuh terasa mudah lelah. 12. Mudah marah dan depresi. 13. Ruam atau bintik di kulit. Dan 14. Sesak nafas. Upaya pencegahan HIV atau AIDS. Hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Jangan menjadi pendonor bila positif. Praktik seks yang aman. Sunat pada pria. Hindari kontak dengan darah. Tes HIV secara rutin. Lakukan profilaksis pasca pajanan atau PAP. Profilaksis pasca pajanan adalah penggunaan ARV secepatnya setelah terjadi peristiwa yang beresiko penularan HIV atau untuk mencegah infeksi HIV. Profilaksis pasca pajanan dapat mengurangi resiko terinfeksi HIV hingga 79%. ARV sendiri adalah antiretroviral yang bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan HIV untuk berkembang atau menggandakan diri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.